Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan teori dari Abraham Maslow. Sebelum kami mulai menjelaskan teori dari Abraham Maslow, izinkan saya dan teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sasfa Elsa-Konita dengan NIM 11040121170 bersama teman saya Wardah Mahbuba dengan NIM 11040121171. Pada pembahasan kali ini, kami akan membawakan 4 topik, yaitu yang pertama, kami akan menjelaskan tentang biografi dari Abraham Maslow. Lalu yang kedua, kami akan menjelaskan teori dari Abraham Maslow. Yang ketiga, kami akan menjelaskan kelebihan dari teori Abraham Maslow. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan kekurangan dari teori Abraham Maslow. Untuk topik yang pertama, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Wardah Mahbuba. Biografi Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Ia memperoleh gelar bachelor pada 1930, master pada 1931, dan PhD pada 1934. Maslow kemudian memperdalam riset dan studinya di Universitas Columbia dan masih mendalami subjek yang sama. Di sana ia bertemu dengan mentornya yang lain, yaitu Alfred Adler, salah satu kolega awal dari Sigmund Freud. Dia bersama beberapa psikolog lain seperti Carl Locker memproklamirkan aliran ketiga dari psikologi yang dikenal sebagai humanisme. Teori kepribadian Maslow. Aliran yang dibawa oleh Maslow bagian dari humanisme yang memberikan penekanan pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Paradigma yang dibawa dalam hierarki kebutuhan adalah paradigma traits karena berbicara peran penting kebutuhan dalam pembentukan kepribadian. Pada teori kepribadian Maslow, terdapat beberapa asumsi dasar yang berbicara tentang motivasi. Di antaranya yaitu yang pertama, adopsi menyeluruh pendekatan motivasi pada individu. Yang kedua, motivasi bersifat kompleks dan terdiri dari berbagai hal yang terpisah. Yang ketiga, individu termotivasi oleh kebutuhan. Yang keempat, bahwa kebutuhan dibentuk melalui hierarki. Dan yang kelima, pemenuhan kebutuhan dimulai dari level yang terendah. Kebutuhan konatif ini memiliki karakter yang mendorong atau memotivasi. Hierarki kebutuhan menurut Maslow dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kebutuhan fisik atau yang disebut dengan psychological needs. Kebutuhan tingkat yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman atau yang disebut dengan safety needs. Setelah kebutuhan fisik telah terwujud, manusia akan menelusuri rasa aman yang dapat berbentuk kebebasan dari perasaan cemas atau takut, kebutuhan akan perlindungan, kericuhan, dan lain-lain. Maslow menjelaskan bahwa rasa aman ini adalah rasa aman secara batin maupun fisik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hierarki kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan akan kepunyaan dan cinta atau the belongingness and love needs. Setelah kedua kebutuhan tersebut terwujud, manusia akan mencari cinta dari seseorang agar dapat dipahami oleh individu lain. Maslow menjelaskan bahwa manusia mencari cinta dari orang lain karena didasarkan pada kesepian, kesendirian, kecemasan, stres, sampai depresi yang berlebihan. Hal ini menegaskan jika hidup ini manusia tak dapat lepas dari orang lain. Lalu yang keempat, ada kebutuhan akan penghargaan atau the esteem needs. Setelah ketiga kebutuhan tersebut terwujud, telah menjadi insting seseorang untuk dapat dihargai oleh masyarakat atau sesama manusia. Penghargaan dalam hal ini bukan selalu soal hadiah, tetapi soal harga diri.
Hal tersebut akan mempunyai pengaruh secara psikologis seperti rasa akan bernilai, percaya diri, kuat, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Pada kebutuhan aktualisasi diri ini yang menjadi tingkat paling atas dari pendapatan manusia sehabis kebutuhan-kebutuhan sebelumnya terwujud. Pendapatan aktualisasi diri tersebut berpengaruh di keadaan psikologi yang meningkat juga, misalnya dari transformasi pandangan, serta motivasi untuk terus berkembang dan juga bertumbuh. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori Maslow. Kelebihan dari teori Maslow yang pertama, keuntungan terbesar dari teori motivasi Maslow adalah sangat sederhana untuk dipahami. Karena dengan teori ini, kita semua melalui satu atau beberapa tahap piramida kebutuhan selama hidup kita. Lalu yang kedua, keuntungan lain dari teori ini adalah bahwa ia memberikan pertimbangan pada sifat dasar manusia yang menuntut lebih banyak karena kebutuhan tingkat yang lebih rendah terpenuhi. Lalu yang ketiga, teori Maslow masih relevan hingga sekarang. Tidak diragukan lagi bahwa pemikiran Maslow tentang karakteristik kepribadian individu yang ingin mengaktualisasikan diri sama relevannya saat ini seperti saat dia pertama kali mempresentasikan karyanya. Lalu kekurangan dari teori Maslow yang pertama adalah bahwa tidak semua individu berpikir dengan cara yang sama, sehingga untuk beberapa individu, kasih sayang dan rasa hormat sosial lebih penting daripada kebutuhan keselamatan. Lalu yang kedua, sangat sulit untuk mengukur kepuasan yang didapat seseorang setelah memenuhi setiap tingkat kebutuhan karena sifatnya subjektif. Lalu yang terakhir, hierarki Maslow juga gagal memperhitungkan individual difference. Tidak ada bukti yang menunjukkan setiap manusia mengalami kebutuhan dalam urutan yang ditentukan oleh Maslow.